Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makto Faisal Johari dengan NIM 2024 31163. Saya berasal dari kelas F. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal pengajuan desain integratif ruang kerja dan aplikasi penjualan, pendekatan interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, pendahuluan. Digitalisasi yang terus berkembang pesat membutuhkan perusahaan dan institusi untuk memenuhi dua aspek utama, yaitu efisiensi kerja serta kenyamanan lingkungan kerja, terutama dalam sektor operasional dan teknologi informasi. Organisasi harus menghasilkan output maksimal dan menyediakan fasilitas kerja yang mendukung produktivitas bersama dengan kesehatan dan kepuasan pegawai. Desain ruang kerja bersama dengan sistem interaktif berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer atau IMK merupakan aspek penting yang seringkali diabaikan oleh banyak organisasi. Nah, studi kasus ruangan kerja yang saya akan teliti di sini adalah berkapasitas 8 orang dan luas kurang dari 10 meter persegi, menunjukkan bahwa keterbatasan ruang gerak serta sirkulasi udara buruk dan pencahayaan tidak merata merupakan beberapa tantangan yang dapat mengurangi kenyamanan serta kinerja pegawai. Sistem aplikasi penjualan yang digunakan saat ini memiliki beberapa kelemahan dalam hal antarmuka, tampilan, serta aksesibilitas informasi untuk operator. Nah, dalam proposal ini saya mengajukan suatu sistem solusinya, yaitu dua aspek utama, yaitu mendesain tata ulang ruang kantor yang mengimplementasikan ergonomi dan memfasilitasi pengembangan sistem aplikasi untuk penjualan yang lebih mudah diakses. Selanjutnya ialah ada tujuan proposal. Tujuan proposal ini ialah yang pertama, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi ruang kerja. Yang kedua, merancang sistem aplikasi penjualan yang ramah pengguna. Yang ketiga, mengintegrasikan prinsip-prinsip IMK. Yang keempat ialah mendukung produktivitas kerja dan efisiensi transaksi. Nah, yang kelima, memberikan dasar transformasi lingkungan kerja digital. Tujuan yang ingin saya capai di sini adalah mengoptimalkan ekosistem kantor dan mendesain sistem digital yang efisien dan sinematik serta mudah diakses, sehingga dapat mendukung aktivitas harian serta meningkatkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, di sini tersedia layout ruang kerja. Usulan peningkatan ruang kerja mencakup perluasan area, yaitu peningkatan pencahayaan dan ventilasi, penempatan ulang meja kerja secara ergonomis, serta penambahan fasilitas pendukung seperti dispenser, wifi, dan power outlet. Ruang dirancang agar mendukung pergerakan bebas, interaksi antar pegawai, dan kenyamanan kerja jangka panjang. Nah, kita lihat di dalam gambar, di bagian langit-langit terpasang sistem pendingin udara atau AC sentral, serta 4 unit lampu yang ditempatkan di setiap sudut ruangan. Penempatan ini dirancang agar cahaya tersebar merata dan menghindari bayangan yang mengganggu dan menciptakan pencahayaan kerja yang konsisten. Selain itu, kehadiran jendela yang besar juga pada sisi kanan ruangan memungkinkan cahaya matahari masuk secara alami di pagi hingga pada siang hari. Ini mendukung kesehatan visual serta menghemat konsumsi energi listrik di siang hari. Sorotan cahaya dari jendela juga menunjukkan bahwa posisi meja dan kursi telah diatur agar tidak membelakangi sumber cahaya secara langsung, sehingga tidak menyebabkan silau pada layar laptop. Ventilasi udara pada ruangan ini ditunjang oleh AC, namun posisi jendela tetap menjadi elemen vital untuk mendukung pertukaran udara alami. Ini penting mengingat ruangan digunakan oleh 8 orang sekaligus dalam waktu lama. Sirkulasi udara yang baik membantu menjaga tingkat oksigen dan suhu udara tetap stabil, yang secara langsung berpengaruh pada konsentrasi dan kenyamanan kerja. Fasilitas pendukung lainnya yang tersedia ialah dispenser air minum. Ditempatkan di dekat jendela pada sudut ruangan yang mudah diakses, namun tidak mengganggu alur kerja.
lokasinya strategis, dan dapat melayani semua penghuni ruangan dengan cepat. Di dekat pintu akses terdapat akses internet nirkabel atau Wi-Fi yang memberikan konektivitas stabil ke seluruh ruangan. Sementara itu, catu daya atau power outlet ditempatkan di lantai tepat di bawah meja kerja untuk memudahkan pengisian daya tanpa harus menjangkau jauh atau mengganggu alur kerja. Namun, pintu masuk hanya satu dan berada di sisi kiri ruangan. Untuk mendukung keselamatan kerja, disarankan bahwa pintu ini dilengkapi dengan sistem evakuasi darurat atau setidaknya dipasang tanda arah evakuasi yang jelas. Dengan mempertigakan keseluruhan elemen tersebut dari pencahayaan, ventilasi, ergonomi, fasilitas hingga konektivitas digital, pengajuan ruangan kerja ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mendukung produktivitas, kesehatan, dan kenyamanan bagi pegawai secara menyeluruh. Selanjutnya adalah layout user interface atau UI. Nah, telah terlihat pada gambar di sini ada 3 buah tampilan interface. Yang pertama itu ialah untuk menginput data barang, yang kedua ada untuk mencatat transaksi penjualan, dan yang ketiga untuk mencatat laporan penjualan. Layout ini, interface ini dirancang dengan prinsip IMK, yaitu antarmuka intuitif dan responsif, notifikasi stok otomatis, dan grafik laporan interaktif yang terdapat pada interface-nya. Aplikasi penjualan yang diajukan dalam proposal ini merupakan hasil perancangan antarmuka berdasarkan prinsip-prinsip IMK yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja operator toko sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi pemilik usaha. Terdapat 3 halaman utama, yaitu input, transaksi, dan laporan. Halaman pertama interface berguna untuk menginput barang. Di sini, operator dapat dengan mudah mengisi informasi produk seperti nama barang, kode barang, kategori, harga, satuan, dan stok awal. Antarmuka yang kedua adalah halaman transaksi penjualan. Pada halaman ini, pengguna dapat mencari produk dengan menggunakan kolom pencarian, lalu memilih jumlah barang yang ingin dijual. Sistem akan secara otomatis menghitung subtotal, menampilkan jumlah diskon jika ada, menerima input nominal pembayaran, dan menghitung jumlah kembalian secara real time. Jika stok barang sudah habis, sistem akan langsung memberikan notifikasi out of stock, yang mana menampilkan bahwa barang itu telah tidak tersedia. Semua informasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi sehingga mudah dibaca bahkan oleh pengguna dengan tingkat iterasi digital yang minim. Tombol proses di bagian bawah halaman digunakan untuk menyelesaikan transaksi dan menyimpan data penjualan. Pada layout yang ketiga atau halaman ketiga, ini ialah antarmuka laporan penjualan. Di sini, pemilik toko dapat memilih periode laporan melalui drop-down, misalnya April 2024, untuk melihat total penjualan dan produk terlaris pada periode tersebut. Tampilan ini dirancang dengan gaya visual yang informatif namun tetap sederhana. Grafik batang yang ditampilkan dapat membantu pengguna untuk memahami tren penjualan dalam waktu yang singkat. Selain itu juga terdapat tabel yang berisi rincian data penjualan harian, tanggal, dan total pendapatan, jumlah produk terjual, dan opsi tindakan lanjutan seperti ekspor data. Secara keseluruhan, ketiga interface ini dirancang dengan memperhatikan keterbacaan, efisiensi interaksi, konsistensi tampilan, dan kemudahan navigasi. Dengan adanya otomatisasi dalam perhitungan serta notifikasi cerdas ini, maka pengguna atau operator dapat terbantu. Sistem ini mendukung alur kerja yang lebih cepat dan bebas dari kesalahan. Desain yang bersih dan responsif juga memastikan bahwa aplikasi ini dapat digunakan di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile, tanpa kehilangan kenyamanan visual maupun fungsional. Kelebihan proposal ini ialah proposal ini menggabungkan solusi fisik dan digital, yaitu tata ruang yang ergonomis, aplikasi yang user-friendly, dan dapat diimplementasikan bertahap. Selanjutnya, pendekatan holistik yang memperhatikan pengguna dan lingkungan kerja.
Proposal ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya layak diprioritaskan sebagai acuan dalam pengembangan lingkungan kerja modern yang mendukung efisiensi dan kenyamanan pengguna. Dari sisi ruang kerja, proposal ini menawarkan perubahan nyata yang tidak hanya bersifat kosmetik tetapi bersumber dari kebutuhan fungsional pegawai di lingkungan kerja sehari-hari. Ruang lingkup pengajuan ruang kerja mencakup perluasan fisik ruang agar setiap pegawai memiliki ruang gerak yang cukup. Proposal ini juga menyertakan fasilitas penunjang kerja yang tidak kalah penting, seperti dispenser air minum yang ditempatkan secara strategis, koneksi internet yang stabil, dan stop kontak daya yang tersedia di tiap sudut ruang kerja. Selain itu, sistem keamanan juga diperhatikan melalui pengusulan jalur evakuasi yang jelas dan potensial menambahkan akses pintu darurat. Keunggulan lainnya ialah dalam perancangan antarmuka aplikasi penjualan yang mengikuti prinsip-prinsip usability dan user experience dari ilmu IMK. Aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai alat transaksi, melainkan sebagai sistem kerja yang efisien, responsif, dan ramah pengguna. Proses input data barang, transaksi penjualan, dan laporan keuangan harian disusun dengan tampilan yang intuitif dan otomatisasi perhitungan yang membantu untuk mengurangi beban kognitif pengguna. Adanya fitur notifikasi stok kosong, tampilan laporan grafik interaktif, dan kemampuan ekspor laporan menunjukkan bahwa aplikasi ini benar-benar dirancang untuk mendukung alur kerja modern berbasis data. Kombinasi antara ruang kerja yang nyaman dan aplikasi yang efektif mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap dinamika kerja masa kini, di mana teknologi dan lingkungan fisik harus berjalan beriringan, tidak bertolak belakang. Proposal ini juga memiliki keunggulan dari segi implementasi, yaitu setiap komponen perubahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai anggaran dan prioritas institusi. Fleksibilitas ini menjadikan proposal ini tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga realistis untuk dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, proposal ini bukan hanya menjadi rencana perbaikan, melainkan juga sebagai cetak biru atau blueprint menuju lingkungan kerja yang lebih sehat, efisien, dan terintegrasi secara digital. Inilah yang menjadikan proposal ini unggul dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung hanya fokus pada salah satu sisi saja. Selanjutnya ya penutup. Melalui proposal ini telah disampaikan usulan peningkatan ruang kerja dan pengembangan aplikasi penjualan berbasis prinsip IMK. Usulan ini bukan hanya sekedar perbaikan teknis, melainkan sebuah upaya strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, aman, dan produktif, sekaligus mampu menghadirkan sistem digital yang mendukung proses bisnis secara efisien dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Desain ruang kerja yang ergonomis, sistem pencahayaan dan ventilasi yang memadai, serta pengaturan fasilitas pendukung yang terintegrasi diyakini dapat meningkatkan kualitas kerja harian para pegawai. Di sisi lain, aplikasi penjualan yang dirancang dengan antarmuka intuitif dan responsif akan mempermudah operasional toko, mempercepat transaksi, dan memberikan akses informasi yang lebih cepat kepada pemilik usaha. Dengan demikian, proposal ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen rencana, tetapi dapat menjadi dasar pelaksanaan nyata di lapangan. Implementasi dari usulan ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek berupa peningkatan efisiensi dan dalam jangka panjang berupa peningkatan kualitas sistem kerja secara keseluruhan. Semoga proposal ini dapat diterima dan menjadi bagian dari transformasi lingkungan kerja dan sistem digital yang lebih modern, ramah pengguna, dan berorientasi pada keberlanjutan. Selebihnya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.